Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami manusia seringkali dan banyak kali merasa ragu, merasa tidak pasti, dan memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati, pikiran, dan perasaan kami tentang Engkau, tentang situasi kami, dan tentang situasi apapun juga. Karena itulah banyak dari teman-teman kami yang meninggalkan Engkau dan tidak percaya lagi kepadamu. Bantu kami ya Bapa, dalam kegelapan iman kami itu, kami dapat melihat secercah nyala terang yang Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, iman itu tidak berarti segala sesuatu itu terang. Segala sesuatu itu jelas. Segala sesuatu itu seperti tidak ada pertanyaan. Tidak. Ada pertanyaan, ada berbagai macam keraguan-raguan, ada macam ketidakpastian. Kita bisa melihat dan mengerti bagaimana Thomas yang berkata, saya tidak akan percaya sebelum jari-jari saya mencucukkan di luka-luka Yesus. Dan ketika Yesus datang lagi di antara para rasul, dan Thomas ada di sana, Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Percayalah Thomas, ya Tuhan dan Allahku. Saudara, iman itu butuh perjuangan. Iman itu butuh pergulatan. Iman itu jatuh dan bangun, ups and down. Ya. Kadang kali kita berada di atas, kadang kali kita berada di bawah. Ada konsolasi, hiburan-hiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi banyak kali desolasi, ya kekeringan. Maka orang seringkali ketika pada tahap yang tidak mampu lagi ia tanggung, cukuplah sudah. Sekarang saatnya. Bahkan ada orang yang lebih jahat lagi, yang bukan lebih jahat, yang putus asa sama sekali lalu bunuh diri. Tapi ada juga orang meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan, lalu menjadi tidak percaya. Tuhan apa gunanya percaya kepada Tuhan, tidak ada hasilnya. Dan itulah yang terjadi pada dunia barat sampai sekarang ini. Mereka ateis, mereka kebanyakannya, jadi tidak seluruhnya. Tapi menganggap bahwa Tuhan tidak ada, untuk apa? Atau tidak ada gunanya, tidak ada yang perlu dipercayai. Segala sesuatu bisa dilengkapi oleh teknologi dan manusia semuanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi yang terjadi pada bacaan Injil hari ini adalah Yohanes Pemandi. Dia berada di penjara, kita tahu. Kemudian kepalanya dipenggal karena dia mengkritik raja bahwa raja tidak boleh mengambil istri saudaranya. Jadi seperti iparnya diambil oleh Raja Herodes. Dan si istrinya itu pun suka juga dengan raja itu. Jadi sama-sama suka gitu. Dan Yohanes Pembaptis mengkritik dia. Ya. Nah, karena itulah Yohanes di penjara. Nah, pada saat di penjara ini kita tahu pasti ada problem, ada keraguan, ketidakpastian ketika orang berada dalam titik zero, dalam titik di bawah, dan berada dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan segala macam yang tidak mampu ia mengerti, maka ada keraguan. Yohanes mengutus 2 muridnya untuk datang kepada Yesus. Apakah benar engkau adalah Mesias yang dinanti-nantikan atau ada yang lain? Nah, kebetulan Yesus sedang mengadakan banyak mukjizat. Kalau kamu tidak percaya apa yang saya katakan, percayalah kepada apa yang saya buat. Orang buta dicelikkan, orang bisu bisa bicara, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh di jalan, ya, orang miskin mendapatkan harapan. Coba, jadi di sini kita lihat orang tidak cukup hanya percaya kepada apa yang dalam pengetahuan, dalam pikiran kita, ya, dalam pikiran kita. Kita tidak bisa bersandar kepada rasionalitas kita, nggak bisa. Apa yang kita ketahui, apa yang kita mengerti tidak selalu pas dengan apa yang kita kenyataannya. Jadi kemudian juga Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya apa yang saya katakan, percayalah kepada apa yang saya buat.
Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan coba lihat, orang buta melihat. Jadi apa yang nyata konkret yang kita alami. Maka kita tidak cukup hanya mengerti, memahami, tapi mengalami bahwa Tuhan maha kuasaan Tuhan. Ya, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang menciptakan sukacita, kegembiraan, menciptakan kesembuhan dalam diri kita, menciptakan kegembiraan, sukacita yang tak terkirakan, yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya, jadi itu yang saudaraku terkasih. Nah, tetapi kita lihat bahwa itu pun tidak cukup. Jadi orang tidak boleh bersandar kepada apa yang dikatakan, tidak boleh bersandar juga pada yang perbuatan, tetapi bersandar pada iman. Ya, pada iman. Sekali lagi pada iman, saya katakan iman itu lebih daripada pikiran, lebih dari tindakan, lebih dari apapun juga. Mengerti atau tidak mengerti, ya, percaya atau tidak percaya, tapi tetap percaya, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan itulah proses yang seringkali Tuhan ingin lakukan dalam diri kita, supaya kita tidak bersandar kepada hal-hal yang nampak, yang kelihatan. Kita tidak boleh bersandar kepada panca indera kita, ya. Tidak boleh bersandar kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya. Meskipun kita boleh bersandar seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya krisis-krisis seperti itu akan kita alami dari setiap orang. Kita akan mengalami itu. Untuk apa? Supaya kita lebih dalam. Hidup rohani kita tidak cukup hanya pada apa yang kita lihat. Hidup rohani kita tidak cukup pada apa yang kita dengarkan. Tapi sebetulnya dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan salib yang kita alami, kita mengalami malam gelap rohani, malam gelap fisik. Itu semua adalah cara Tuhan untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Sekali lagi, untuk memurnikan iman kita. Bagaimana cara Tuhan memurnikan iman kita? Itu dengan penderitaan, dengan kesulitan. Ya, supaya kita tidak bergantung dengan apa yang kelihatan. Mungkin juga tidak bergantung pada harta, tidak bergantung pada kekuasaan, tidak bergantung kepada apapun kecuali kepada Dia. Ya, jadi sekali lagi, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan sebetulnya dengan keraguan, dengan ketidakpastian, dengan penderitaan itu ingin supaya kita hanya bersandar kepada Dia saja. Kepada kata-katanya, kepada sabdanya, kepada pribadinya. Ya, itu jadi demikian, sebetulnya itulah proses beriman kita, ya. Proses beriman kita itu adalah proses di mana Tuhan ingin mengandalkan bukan kepada diriku, tetapi kepada Dia. Nah, bukti yang paling nyata, bukan bukti lah, suatu kesaksian yang paling nyata dari hidup kita adalah peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Paskah. Itulah dasar dari iman kita. Itulah dasar dari hidup kita. Karena itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Jadi Yohanes pun, jadi kalau kita lihat yang bersama Yesus, Thomas bersama Yesus, juga mengalami yang sama. Ada titik krisis-krisis dalam hidup kita. Dan krisis itu harus kita jalani, harus kita lalui. Malam gelap, apapun juga. Ya. Tidak bisa tidak. Siapapun kalau ingin maju lebih dalam, harus masuk di dalam proses yang tidak mudah ini. Ya. Dan itu harus kita jalani. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apakah Anda mengalami seperti itu? Pasti saya kira mengalami seperti itu. Maka Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, suatu saat ketika dia berada dalam di ruang sakit itu, dia mengalami suatu saat-saat titik-titik kritis dalam hidupnya, dan dia mengatakan, saya hampir-hampir tidak percaya dengan Tuhan karena penderitaanku yang begitu berat ini. Ya, sekali lagi, saya hampir-hampir tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kita menjadi mengerti mengapa orang ateis menjadi orang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, karena di titik-titik seperti ini, ya, dia tidak mampu dia menggunakan mendasarkan kemampuan-kemampuan manusiawinya, kemampuan-kemampuan teknologinya, bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu dengan teknologi, dengan kemampuan manusiawi. Ya. Tidak butuh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
kita dibimbing oleh Yohanes Pemandi di hari-hari ini. Kita tahu ada proses perjalanan rohani kita. Ya. Maka apa yang saya katakan penting bagi Anda dalam hidup ini adalah bahwa kita punya pembimbing rohani. Untuk apa? Untuk membagikan apa yang menjadi kepergulatan kita. Ya. Pembimbing rohani yang di dunia yang mengerti, memahami, katakanlah bahasa yang sekarang coaching iman. Coach, ya. Pembimbing yang menuntun kita supaya kita tetap berjalan dalam keadaan yang situasi yang berat, dalam gelap. Ya, kerap kali kita tidak punya harapan. Ya, meskipun kita tahu kita baca kitab suci, kita berdoa rosario, kita punya Bunda Maria, kita punya Yesus, apapun, tetapi secara manusiawi kita butuh seorang yang dapat menolong, mencerahkan pemikiran-pemikiran kita, meskipun kita harus berjalan. Ya. Dan itu pahit. Dan itulah perjalanan rohani kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga keraguan-raguan Yohanes akan Yesus juga menjadi ketika kita mengalami keraguan itu, kita tetap bertahan, kita tetap berjalan, kita tetap yakin, kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus pun juga begitu. Jangan ada kira bahwa Yesus juga tidak mengalami seperti itu di titik-titik kritis dalam hidupnya. Di Getsemani, ya, mengalami penderitaan yang begitu mengerikan. Ya. Hanya saja dia tidak mengungkapkan dalam secara detail bagaimana pengalaman-pengalaman kesakitannya itu. Tapi bisa dibayangkan, bisa dimengerti bagaimana salib itu, bagaimana mahkota duri itu diletakkan di kepalanya, bagaimana dia luka-luka dalam tubuhnya, dalam jalan salib yang bisa kita lihat itu. Tidak dikatakan, tetapi itu berbicara banyak, ya, tentang derita Yesus untuk kita manusia. Di kayu salib mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Pada saat seperti itu dia bisa menghujat. Pada saat seperti itu ada penjahat di sebelah kirinya yang masih menghina Yesus. Coba lihat. Jadi semua itu dilakukan oleh Yesus untuk menjadi pendamping kita, menjadi kacamata kita. Maka ketika Anda menderita, pandanglah salib Yesus itu. Persembahkan diri Anda di salib Yesus itu. Kita akan mendapat konsolasi di tengah desolasio. Konsolasio penghiburan, kekuatan, tapi juga desolasio. Tuhan memberkati Anda. Saudara, Anda burung di dekat saya itu. Dia mengatakan, ya betul. Dekat itu, mendekat. Ya. Terima kasih burung, kau datang untuk menghibur dan menguatkan kami. Engkau menghibur dan menguatkan kami dengan nyanyian-nyanyianmu yang indah di pagi hari itu. Dia memakan salah satu biji buah-buahan yang ada di dekat sini. Terima kasih Tuhan. Semoga berkat-Mu melimpah kepada Anda semua, bagi Anda yang sakit, yang menderita, yang sakit apapun, entah COVID-19 atau yang sakit kanker yang tak terkirakan sakitnya, tetap dikuatkan, diteguhkan oleh salib Yesus. Salib Yesus. Seperti Santo Yohanes Pemandi, tetap percaya kepada Yesus meskipun dia berada di penjara, mengalami penderitaan, dan akhirnya kepalanya dipotong. Tuhan memberkati Anda, menyembuhkan Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.